Ini saya mau memberikan gambaran ataupun share sedikit terkait wasir atau sering disebut dengan ambeien. Wasir atau ambeien itu menjadi penyakit yang banyak juga ya menyerang orang-orang, baik itu wanita, laki-laki, bahkan mungkin masih remaja, itu bisa menderita yang namanya wasir atau ambeien ini. Wasir ambeien ini disebabkan oleh banyak faktor ya. Biasanya selain faktor dari gen ataupun keturunan, tapi biasanya faktor yang paling dominan dari penyebab terjadinya wasir ini adalah pola makan. Ya, pola makan itu menjadi poin penting kenapa seseorang itu terkena wasir. Contohnya, orang tersebut suka makanan yang pedas-pedas, kemudian yang berlemak, berminyak. Selain itu juga perilaku ataupun pola hidup. Perilaku atau pola hidup itu juga menjadi peran penting penyebab terjadinya wasir ataupun ambeien. Contohnya kalau suka mengejan itu bisa menyebabkan otot-otot sekitar lubang anus itu mengalami pelebaran. Ya, pelebaran yang bisa berakibat tadi peradangan yang mengakibatkan terjadinya wasir dan radang dan ambeien tadi. Kemudian faktor pendukung lain juga, contohnya perilaku hidup yang tidak sehat. Contoh ya, pada kasus yang mohon maaf, contohnya kalau yang perilaku hidup seks tidak sehat, ya, yang melakukan hubungan seks lewat anus, itu juga bisa memperparah terjadinya wasir atau ambeien tadi. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan terkait herbal apa saja sih yang bisa dipakai untuk menangani kasus wasir tadi. Jadi wasir sendiri itu ada grade 1, ada grade 2, ada grade 3, dan grade 4. Nanti untuk penjelasan di masing grade-grade ini kalian bisa searching sendiri ya. Jadi banyak sekali ya kalau kalian mau tahu grade wasir 1 itu seperti apa, kemudian grade wasir 2 itu seperti apa, yang grade wasir 3 atau 4 itu seperti apa. Nanti di berbagai macam sumber itu banyak sekali, kalian bisa cari tahu. Di sini saya akan fokus terkait penjelasan herbal-herbal yang bisa membantu untuk menangani ambeien atau wasir tadi. Ya, di sini saya kelompokkan menjadi 2 ya. Jadi untuk wasir grade 1 dan grade 2 itu kalian cukup bisa menggunakan 2 herbal saja, yaitu daun ungu dan pegagan. Ya, untuk dosisnya sendiri ya, di sini untuk daun ungu itu bisa 1 jin. Kemudian kalau untuk daun pegagan sekitar setengah jin itu cukup. Jadi untuk perbandingannya seperti itu ya. Jadi kalau daun ungu 1 jin, daun pegagan itu setengah jin. Kemudian untuk cara pengolahannya bagaimana? Jadi sebenarnya bisa untuk pengolahan daun ungu ataupun daun pegagan tadi dalam kondisi segar. Itu boleh.
Tapi ada beberapa kasus ataupun beberapa banyak sebenarnya ya, banyak susah menemukan herbal-herbal ini, makanya dikeringkan supaya bisa dikirim kemana saja, ke seluruh tingkat nasional atau bahkan internasional gitu. Jadi nanti untuk di sini untuk pembagian dosisnya tadi saya pakai herbal kering ya. Jadi herbal kering itu dengan dosis 1 jin sama setengah jin. Jadi setelah herbal tadi dicampur, bisa direbus ya, bisa direbus dengan air dengan perbandingan. Contohnya apa? Kalau pakai 3 gelas sampai sisa menjadi 2 gelas. Dan untuk rebusan pertama bisa dipakai lagi untuk rebusan yang kedua. Selanjutnya untuk yang grade 3 sama grade 4. Ya, grade 3 dan grade 4 itu ada penambahan herbal untuk memperkuat efek dari penyembuhan wasir. Yaitu ditambah dengan ya tadi ada ini ya, ada pegagan setengah jin, kemudian daun ungu setengah jin. Selanjutnya itu bisa pakai sambiloto. Ya, sambiloto itu atau alternatif lain bisa pakai daun dewa. Ya, jadi bisa pilih sambiloto ataupun daun dewa, tapi saya lebih menyarankan pakai daun dewa saja. Jadi untuk grade 3 dan 4 ya dengan dosis masing-masing itu daun ungu 1 jin, kemudian begagan setengah jin. Kemudian kalau daun dewa saya sarankan setengah jin juga. Untuk cara pengolahannya sama saja, yaitu seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Yaitu ya hanya sedikit, semoga bisa menambah kasanah ilmu terkait herbal. Dan apabila ada yang ingin konsultasi ataupun ingin memberikan pertanyaan untuk saya buatkan video terkait penanganan kasus penyakit apa, boleh kalian komentar di bawah. Oh ya, kalau yang mau datang ke tempat klinik saya, kalian juga bisa datang ke klinik saya yang berada di Slokromo ya, Slokromo Laksono Wonosobo. Itu klinik saya. Tapi alangkah baiknya kalian janjian dulu ya, jadi nanti biar tidak terlalu lama menunggu atau biar lebih nyaman saat kalian datang, jadi sudah disiapkan semuanya ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya dan boleh di-share jika memang ini bermanfaat. Terima kasih.